Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Titania Elvani Cahyawulansari. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Sumardi SEMM. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Baik teman-teman, di sini ada petunjuk soal, yaitu kerjakan dan presentasikan dalam bentuk video dan diupload ke YouTube serta share UR link di WhatsApp grup. Nah, untuk soal itu terdapat dua, yaitu ada esai dan pilihan ganda. Untuk esai soal nomor 1 yaitu jelaskan ruang lingkup analisis makroekonomi. Jawabannya yaitu setiap cabang dari ilmu ekonomi pasti memiliki ruang lingkup yang menjadi fokus pembahasan. Nah, berikut ini ada beberapa ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama, ada menentukan perekonomian negara. Nah, kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa menjadi salah satu pembahasan ekonomi makro. Jika dirinci, berikut ini yang menjadi pembahasan. Itu yang pertama, ada pengeluaran pemerintah. Yang kedua ada pengeluaran perusahaan atau investasi, yang ketiga ada ekspor dan impor, dan yang keempat ada pengeluaran konsumsi rumah tangga. Nah, untuk yang selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini merupakan perekonomian suatu negara, mau tidak mau akan berpengaruh terhadap persoalan inflasi dan pengangguran. Nah, untuk menanggulanginya, maka pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kebijakan baik fiskal maupun moneter. Nah, yang ketiga ada pengeluaran agregat atau menyeluruh. Nah, masalah ekonomi akan muncul jika pengeluaran tidak mencapai tingkat idealnya. Misalnya, kesempatan kerja yang baik mampu mengawasi laju inflasi. Oke, next soal esai nomor 2, yaitu jelaskan konsep ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan ekonomi 4 sektor. Nah, untuk jawabannya yang pertama itu ada perekonomian 2 sektor. Nah, perekonomian 2 sektor itu disebut juga perekonomian sederhana karena hanya terdiri atas dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Nah, model arus perputaran faktor produksi barang dan jasa serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan dapat kita lihat pada gambar di atas. Di situ ada pasar barang dan jasa, rumah tangga konsumen, pasar faktor produksi, dan rumah tangga produsen. Nah, pada gambar di atas kita dapat melihat bahwa rumah tangga konsumen atau RTK adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi, sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasanya. Nah, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, dalam diagram di atas juga terlihat arus aliran dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Oke, next selanjutnya yaitu ada perekonomian 3 sektor. Nah, perekonomian 3 sektor terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sendiri sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianutnya. Nah, di sistem ekonomi liberal, peran pemerintah minimal, sedangkan pada sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah sangat dominan. Di negara yang menganut sistem campuran seperti kita, yaitu negara Indonesia, pemerintah masih cukup berperan. Nah, perekonomian 3 sektor dapat dijelaskan melalui gambar di atas. Ada pasar barang dan jasa, rumah tangga konsumen, pemerintah, rumah tangga produsen, dan pasar faktor produksi. Nah, anak panah yang menuju ke kotak pemerintah itu berarti penerimaan pemerintah.
Nah, penerimaan pemerintah tersebut berupa pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi dan bangunan. Nah, selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi dan barang serta jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi pemerintahan. Nah, anak panah yang menuju ke rumah tangga, faktor produksi, perusahaan, serta pasar barang dan jasa berarti pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah tersebut dapat berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa. Nah, peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi sendiri yaitu disadari oleh motif mencari keuntungan sekaligus memenuhi kepentingan umum. Dorongan mencari keuntungan ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Nah, dengan kondisi penerimaan yang semakin baik, pemerintah akan memiliki sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Next, selanjutnya yaitu ada perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Nah, model perekonomian selanjutnya ini adalah yang paling sesuai dengan kenyataan, yaitu bentuk perekonomian terbuka. Nah, ciri dari perekonomian terbuka sendiri itu adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor, impor, dan pertukaran faktor produksi. Nah, kegiatan ekspor dan impor itu kemudian memunculkan istilah perdagangan internasional. Nah, untuk mengukur seberapa besar nilai ekspor atau impor dapat diketahui dengan melihat neraca perdagangannya. Hasil dari perdagangan internasional itu berupa devisa. Nah, apabila neraca perdagangan suatu negara itu defisit, berarti impor negara tersebut lebih besar dibandingkan ekspornya. Nah, sebaliknya, suatu negara bisa disebut surplus pada neraca perdagangan bila ekspor lebih besar daripada impornya. Nah, seperti gambar di samping ada pasar barang dan jasa, masyarakat luar negeri, pasar faktor produksi, dan pelaku ekonomi dalam negeri. Nah, dari gambar tersebut kita dapat melihat bahwa sudah tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain. Di dalam perdagangan internasional tersebut terdapat dua macam kegiatan, yaitu ekspor dan impor. Pembayaran dari kegiatan tersebut dilakukan menggunakan uang atau valuta asing, yaitu devisa. Next, selanjutnya soal esai nomor 3. Jelaskan pengertian ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Nah, untuk jawabannya, perekonomian tertutup dijalankan oleh negara tanpa adanya hubungan kerjasama dengan negara lain, sehingga tidak terjadi ekspor dan impor barang. Nah, untuk ekonomi terbuka sendiri itu dijalankan oleh negara dengan adanya hubungan kerjasama dengan negara lain, sehingga terjadinya kegiatan ekspor dan impor barang. Oke, next, selanjutnya pertanyaan esai nomor 4. Produk domestik bruto adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Nah, dalam perhitungannya ada pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Coba dijelaskan. Nah, jadi yang pertama itu ada pendekatan pengeluaran. Nah, perhitungan PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran atau penggunaan dikelompokkan dalam 6 komponen, yaitu yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran yang untuk dikonsumsi barang dan jasa dikurangi dengan penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan rumah tangga selama 1 tahun. Yang kedua, ada pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang baik pemerintah maupun pusat dan daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Data yang dipakai adalah realisasi APBD. Nah, yang ketiga ada pembentukan modal tetap domestik dan bruto, mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal bekas atau baru dari luar negeri. Metode yang dipakai adalah pendekatan arus barang. Nah, yang keempat ada perubahan inventory, yaitu perubahan stok dihitung dari PDRB, hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi komponen permintaan akhir lainnya. Nah, yang kelima ada ekspor barang dan jasa. Ekspor barang dinilai menurut harga free on board atau impor barang dan jasa. Impor barang dinilai menurut cost incurrence freight. Nah,
selanjutnya ada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan pendapatan. Perhitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Barang jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Pajak tak langsung dikurangi subsidi. Nah, produksi nasional bruto atau PNB adalah PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto luar negeri adalah pendapatan atas faktor produksi tenaga kerja dan modal milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia. Nah, pendapatan nasional adalah PNB dikurangi dengan pajak tidak langsung neto dan penyusutan. Pajak tidak langsung neto adalah pajak tidak langsung dikurangi dengan subsidi pemerintah. Indeks implis PDB merupakan rasio antara PDB harga berlaku dengan PDB harga konstan. Deflator PDB adalah laju pertumbuhan indeks implis PDB. Ekspor barang dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara lain. Oke, yang selanjutnya itu ada soal pilihan ganda. Nah, yang pertama untuk soalnya, yang manakah dari yang berikut tidak tergolong dalam konsumsi rumah tangga? A. Membayar uang sekolah anak-anak. B. Membeli obat ke apotik. C. Membawa seorang turis makan di restoran. Dan D. Membeli barang dari luar negeri. Jawabannya yaitu yang C. Membawa seorang turis makan di restoran. Penjelasannya karena membawa makan seorang turis bukan termasuk konsumsi rumah tangga. Next, soal nomor 2 itu ada dari yang di bawah ini, yang manakah termasuk dalam pendapatan nasional? Yang A. Subsidi kepada konsumen. B. Pajak tak langsung. C. Depresiasi. Dan D. Pembayaran pendapatan faktor ke luar negeri. Jawabannya yaitu B. Pajak tak langsung. Nah, untuk penjelasannya, beberapa konsep pendapatan nasional yaitu produk domestik bruto atau yang disingkat GDP, produk nasional bruto atau yang disingkat GNP, dan produk nasional neto atau yang disingkat NNP, atau pendapatan nasional neto yang disingkat NNI, dan pendapatan perseorangan disingkat PI. Juga ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Nah, pendapatan nasional neto atau yang disingkat NNI, pendapatan nasional neto atau Net National Income, adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, untuk pajak tidak langsung sendiri adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung yaitu pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Soal nomor 3, transaksi yang manakah dari yang berikut nilainya tidak termasuk dalam pendapatan nasional? Yang A. Pengusaha roti membeli tepung dan pabrik tepung. Yang B. Suatu perusahaan perkebunan mengekspor karet ke luar negeri. Yang C. Pemerintah membayar gaji dokter-dokter di rumah sakit pemerintah. Yang D. Orang tua Anda menjual rumahnya yang didirikan pada tahun 1990. Nah, untuk jawabannya yang A. Pengusaha roti membeli tepung dan pabrik tepung. Nah, next selanjutnya yaitu ada soal nomor 4. Pengeluaran agregat dapat meliputi yang A. Konsumsi yang dilakukan seluruh rumah tangga dalam perekonomian. Yang B. Pengeluaran oleh rumah tangga dan perusahaan-perusahaan. Yang C. Pengeluaran oleh perusahaan-perusahaan, pemerintah, dan ekspor ke luar negeri. Yang D. Pengeluaran rumah tangga investasi, perusahaan perbelanjaan, pemerintahan, dan ekspor. Nah, penjelasannya untuk jawabannya yaitu yang D. Pengeluaran rumah tangga, investasi, perusahaan, perbelanjaan, pemerintahan, dan ekspor. Nah, penjelasannya
Analisis pengeluaran agregat dalam makroekonomi terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu ada pengeluaran rumah tangga atau konsumsi rumah tangga. Yang kedua ada pengeluaran pemerintah. Yang ketiga ada pengeluaran perusahaan atau investasi. Dan yang keempat ada ekspor dan impor. Oke, next selanjutnya pertanyaan nomor 5 itu ada komponen dalam perhitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran, yaitu yang A, tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan keahlian atau kewirausahaan. Yang B ada pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Yang C ada sumber daya alam, keahlian, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Dan yang D pengeluaran pemerintah, impor bersih, tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Nah, jawabannya yaitu yang B ada pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Nah, penjelasannya berdasarkan pendekatan pendapatan. Jika dilihat dari pendekatan perhitungan menggunakan pendapatan, maka komponen pendapatan nasional yaitu ada kompensasi untuk pekerja, keuntungan perusahaan, pendapatan atas usaha perorangan, pendapatan atas sewa, bunga dari neto. Oke, next selanjutnya ada soal nomor 6, yaitu dalam perekonomian fungsi tabungan adalah S sama dengan min 200 ditambah 0,2Y. Nah, pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Berapakah investasi dalam ekonomi itu? Yang A ada 100, B 200, C 300, yang D 400. Jawabannya yang B ada 200. Nah, untuk penjelasannya sendiri, rumus persamaan dari pendapatan nasional itu ada S sama dengan min A ditambah 1 min B Y. Nah, diketahui S-nya ada min 200 plus 0,2Y. Y-nya terdapat 2000. Y itu sama dengan keseimbangan. Pendapatan nasional pada keseimbangan. Jadi, langsung saja kita masukkan yang sudah diketahui ke persamaan berikut, yaitu S sama dengan min 200 ditambah 0,2 dikali 2000. S sama dengan min 200 ditambah 400, S sama dengan 200. Oke, next selanjutnya ada soal nomor 7. Pertanyaannya, apabila pendapatan nasional adalah 0, maka rumah tangga yang A tidak akan melakukan konsumsi, yang B bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya, yang C mengecek tabungan untuk membiayai konsumsinya, dan yang D akan membeli barang-barang impor. Nah, untuk jawabannya yaitu yang C mengecek tabungan untuk membiayai konsumsinya. Nah, selanjutnya ada soal nomor 8, yaitu langkah manakah yang paling baik untuk mengatasi masalah pengangguran dalam perekonomian. Yang A, pemerintah mendorong rumah tangga untuk memperbanyak konsumsinya. Yang B, pemerintah mengurangi tingkat pajak yang dipungutnya. Yang C, pemerintah memberikan berbagai keringanan fiskal untuk mendorong investasi. Dan yang D, pemerintah menaikkan pengeluarannya untuk konsumsi dan investasi. Nah, untuk jawabannya itu yang C, pemerintah memberikan berbagai keringanan fiskal untuk mendorong investasi. Nah, untuk pertanyaan yang ke-9 ada apa yang dimaksud dari berikut yang tidak termasuk dalam produk nasional bruto Indonesia. Yang A, gaji pekerja Indonesia di Arab Saudi. Yang B, gaji pekerja Indonesia di suatu perusahaan asing. Yang C, ekspor minyak Indonesia ke Jepang. Dan yang D, keuntungan perusahaan minyak Jepang di Indonesia. Untuk jawabannya yaitu yang D, keuntungan perusahaan minyak Jepang di Indonesia. Nah, untuk pertanyaan 10 atau pertanyaan terakhir, apakah yang diharapkan dari menjalankan kebijakan fiskal? Nah, pilihannya ada A, menaikkan investasi pihak swasta dan konsumsi rumah tangga. Yang B, ada mengatasi masalah inflasi dan mengurangi pengeluaran masyarakat. Yang C, mengatasi masalah pengangguran dan menaikkan pengeluaran masyarakat. Dan yang D, menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Jawabannya itu yang D, menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun penjelasan yang saya jelaskan
Atas soal yang saya jawab mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.